Guys, kamu tuh bisa gini. Iya, gitu. Ayo yang mau hate aku bacain lagi. Aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Maunya pernikahan itu kan seumur hidup sekali gitu. Jadi yang pastinya udah dipikirin matang-matang gimana resikonya atau apanya. Cuman yang aku seneng Ruben adalah satu-satunya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru soal Endah yang kembali menjadi sorotan setelah mendatangi KPAI terkait persoalan nafkah anak yang menyeret nama Ruben Onsu. Di saat Ruben masih menjalankan ibadah umroh, justru muncul laporan baru yang memancing beragam reaksi publik. Di sisi lain, kuasa hukum Ruben akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan yang membuat polemik ini semakin menarik untuk diikuti. Benarkah laporan tersebut hanya demi kepentingan anak, atau justru akan membuka fakta-fakta baru yang selama ini belum terungkap? Yuk kita tonton videonya. Ya cowok yang disukai sama orang tua aku. Kita yang memutuskan untuk menikah. Kita ambil kopernya, belt berapa mas? Ini kita nggak perlu urus koper, nanti kita langsung keluar. Emang terbaik, hamdan ya roh habib. Mana nih? Apa adanya guys. Sorry sayang. Sayang lagi. Sarwenda, maaf. Sarwenda, Bunsar. Maaf. Maaf. Sorry. Aku nggak biasa soalnya. Sorry ya. Dikit aja Mbak, dikit. Udah kayak ya. Pengacara palanya sampai handphone semua di sini. Sumpah wartawan, sumpah. Lalu juga terkait dengan nafkah. Jadi itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah diterima oleh komisioner ya KPAI. Sudah diskusi banyak, kami sudah menyerahkan bukti-bukti juga kepada mereka. Mungkin akan dianalisis dan kami berharap masalah ini bisa selesai dengan baik-baik demi kepentingan anak. Katanya nggak butuh duit, nafkah terus. Nih kita buka nih, bikin gempar dunia persilatan katanya. Di sini dari Selebfit sih ya, captionnya Sarwendah datangi KPAI, penuhi pemanggilan atas aduan soal anak. Cici, sehat Ci. Gimana kondisinya Ci? Gitu kita tangannya apa Cici? Mungkin ada. Udah, ini datang. Boleh tahu. Udah. Sama-sama. Apa nih? No komen nih. Oh minum. Kirain kayak apa masker oksigen Enggak gitu. dong. Enggak, ya maaf. Asik, udah full senyum nih, udah. Ada tempel nggak bisa. Tapi di sini petunjuk dari captionnya sih, meski tidak banyak bicara, kedatangan Sarwendah ini disebut untuk memenuhi pemanggilan, pemeriksaan atau klarifikasi. Nah, atas laporan atau undangan siapa? Nah, itu belum jelas kan. Tapi di sini kita lihat dulu komentarnya ya. Papio Pinocchio kok nggak mendampingi Bu Sarden katanya tuh. Iya sih. Burung Kawi syaratnya apa aja enggak, kenapa sih? Ya ampun. Kok kayak melekat banget netizen, ampun. Nanya syarat lu mau ke sono. Tolonglah. Coba kasih lagi. Cus. Nah, dari Michael 462 nih. Sarwendah usai bertemu KPAI, ternyata ini tujuan kedatangannya. Nah, di sini berarti jawabannya kan? Ceki. Play. Bentar ya, gimana kedatangannya hari ini? Gimana Ci? Tadi ngobrolin apa aja Ci? Sorry ya. Hari ini kedatangannya Ci. Sorry ya. Dikit aja Mbak, dikit. Udah kayak ya. pengacara wartawan itu kan ada pengacaranya, ya todongnya ke pengacaranya harusnya. Pengacara palanya sampai handphone semua di sini. Sumpah wartawan, sumpah. Tuh.
aja. Sedikit aja Mbak Titi. Udah kaya ya. Nanti ya. Apa materinya? Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini, ya. Yang kami adu. Yang dirasakan klien kami berarti dong. Dari pernikahan sampai saat ini. Lama banget dong. Lah bukannya kalau yang dari pernikahan semuanya udah clear pas di sidang ini, bisa ya? Iya. Iya. Kalau mau dari setelah pisah sampai saat ini gitu dong. Iya. Kan udah clear di sidang. Wah gimana sih? Semua tujuannya demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan klien kami. Oke. Ya, terkait nafkah anak, ya, terkait hak anak juga rasa aman, ya, rasa nyaman, lalu juga terkait dengan nafkah. Jadi itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah diterima oleh komisioner, ya, KPAI. Sudah diskusi banyak, kami sudah menyerahkan bukti-bukti juga kepada mereka. Mungkin akan dianalisis dan kami berharap masalah ini bisa selesai dengan baik-baik demi kepentingan anak. Nah hari ini kami Punten dipotong. Kayaknya ngelaporin Ruben. Kayaknya menurut dugaan mama. Terkait yang katanya udah nggak nafkahin gitu. Intinya nagih nafkah lagi gitu intinya mah gitu. Intinya mah ya dugaan mama mah ya. dengan baik-baik demi kepentingan anak. Nah hari ini kami hadir bukan karena laporan Ero, tapi karena laporan kami jelaskan semua kronologis seperti apa. Ya, jadi kami datang ke sini bukan karena panggilan sebagai pengadu, ya, sebagai pengadu karena kami sampaikan fakta yang mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan Bang Minola, tapi kami hormati, nanti biar yang menilai adalah lembaga yang independen. Tapi nanti keduanya akan dipanggil lagi nggak sih Bang? Karena kan dua-duanya saling melapor ya, saling mengadu seperti itu. Tanya KPAI deh. Kami hanya menggunakan hak klien kami sebagai perempuan, kami ke Komnas Perempuan, ya, yang disampaikan bahwa konsultasi yang lanjut juga ke pengaduan ke Komnas Perempuan. Ini juga sama, kami juga mengajukan pengaduan juga. Ya, untuk siapa? Untuk anak. Jadi yang kami jaga adalah kepentingan anak. Pertemuan sudah kami undang. Masalah mereka hadir apa enggak ya kami persilahkan. Ya, kalau memang mereka nggak bisa ya kami sangat menyayangkan. Tapi kami ya tuh kan bapaknya lagi umroh. Coba tolonglah dikondisikan dong. Kemarin gitu. kan kalau nggak salah tuh dealnya tuh abis setelah pulang kan. karena nggak ada tanggal dan tempat. Tanggal tempat waktu lah gitu iya, ya. Tolonglah. Masa orang umroh kan nggak sejam 2 jam sehari 2 hari Iya. gitu. Tiba ada undangan disayangkan. Ntar dulu deh, coba tolong. Iya. Orang lagi ibadah loh. mereka nggak bisa ya kami sangat menyayangkan. Tapi kami berharap mereka bisa hadir dalam pertemuan itu, ya, karena yang kami undang bukan hanya kuasa dengan kuasa, tapi dengan klien dengan klien. Iya, Ya, iya. kami berharap ada di temu, tidak lagi ribut-ribut, Ya. karena dimanapun korban dari peristiwa ini bukan lagi para orang tuanya, ya, tetapi anak-anak. Jadi itu yang kami Ya. hindari dan kami mohon izin kepada kawan-kawan media, kami akan irit bicara ke depan karena apa? Sekali lagi untuk anak-anak. Ya, kami mohon dipahami. Kami akan bicara di lembaga-lembaga yang tepat. Irit bicara udah 3 menit berjalan. Ada dari kucing ya Pak ini ya. Klien sama kuasa hukum setipe. Ngomong-ngomong akhirnya blunder sendiri. Emang blunder dari mana? Dia nggak ada blundernya tadi aman ah. Ya elah ujung-ujungnya masih duit Enda. Iya ternyata ngelaporin soal nafkah yang sempat terhenti 6 bulan gitu ya. Iya. Jadi mau minta dinafkahi lagi mungkin menurut dugaan memang karena kurang jelas tujuannya kan. Kalau Ruben nih tujuan ngelapor apa gitu ya? Ya biar dapat hak asuh gitu. Iya. Ngelapor tentang ini biar dapat ini gitu kan tujuannya gitu. Kalau ini ngelapor tentang ini tujuannya aja cuman anak-anak gitu. Kurang spesifik gitu. Iya. Aduh. Dari Ami, kalau aku jadi wartawan nanyanya ke Gunung Kawi syaratnya apa? Masih. Netizen kepo syaratnya apa aja. Ampun coba tolonglah. Nonton di Jejak Backpacker itu udah lengkap. Coba tolonglah. Katanya nggak butuh duit, nafkah terus.
Tapi kan kita nggak tahu juga ya Bang ya. Misalnya nafkah itu tuh apa mau minta udah nggak usah apa gimana gitu ya. Oh iya. Iya kan bisa juga kan kayak udah nggak usah. Tapi kalau nggak usah mah mending japri aja, nggak usah gitu. Oh iya sih. Iya, nggak tahu lah. Aduh capek banget. Ini apa nih? Teska Mariska Yubrik. Semoga anak-anak gak lihat ya. Apa ceki-ceki? Play. Kan bener kena ban. Ya udah, aku ngomongnya pelan-pelan nih. Yang tadi yang di sini kena ban, jadi ada di Igo ya, di Igo ada. Jadi maksudnya gue dengan statusnya Onyo yang mengatakan selama ini sepertinya mereka tuh di brainwash anak-anaknya bahwa ayahnya itu tidak mengirim uang 1 sen pun, sehingga anak-anak mengetahui bahwa itu uang selama ini mereka nikmatin, makan enak-enak, les mahal-mahal, sekolah mahal-mahal, itu adalah uang dari siapa? Dari ini, dari apa, Jin Tomang. Kalau bukan ayahnya ratusan juta loh ngirimnya. Masa anak-anak gak tahu di brainwash begitu? Oh iya, tadi kan ke KPAI ya. Ke KPAI ngapain? Hah? Bawa bukti-bukti video lagi live? Atau bawa bukti-bukti video apa? Ini aku memikirkan story-nya Onyo ini 2 hari 2 malam loh. Kok bisa ya tega? Sesakit apa sih hati kamu sama ayah, sama mantan Misua? Sakit apa? Sehingga ratusan juta yang dikirim ayah waktu itu setiap bulan itu tidak tahu anak-anaknya. Nah, ini gue ngomong lembut banget nih, Say. Nah, ini kalau masih kena juga, udah gue tidur aja, males. Sebelumnya udah Bang Chef padahal tuh. Sama konteksnya kayak gini juga, cuman emosi dia. Pak Chef, kok video ini tidak tersedia? Udah nonton sampai habis pas lihat akunnya di ban. Di remove sama TikTok. Tapi bener loh, di tweet terutama ya Mamang Cek tuh netizen lagi bergali-gali ria soal liburan di Thailand. Ntar kita tinggal tunggu hasil aja ya. Komentarnya nih, sikat dari Desi. Onyo udah speak up, semoga Onyo bisa jadi saksi KPAI katanya. Pasti. Menurut yang udah ya, mohon maaf kalau memang salah ya. Itu yang dewasa, yang cukup umur gitu ibaratnya, yang mengerti kebetulan ada di situ, tahu jadi saksi, kemungkinan Onyo bakal jadi saksi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal Onyo jadi saksi, akibat Onyo nge-spill semalam, meluncur. Cus. Abis dari Irfan Fahroji 77 Yongs. Aduh captionnya ampun. Nah pungut merasa anak kandung sok tahu. Kalau bunda tahu akhirnya seperti ini pasti menyesal kenapa angkat manusia tidak tahu terima kasih begini. Kalau tidak bisa balas budi mending diam saja, jangan memperkeruh suasana ya Allah. Yang angkat kan Ruben. Iya. Mohon maaf. Yang ngebiayain sekali. juga. Ada di acara Trans TV deh berapa belas tahun lalu gitu. Masih ada Nikita Mirzani itu nge-hostnya. Aduh, perkara ini status doang gitu ya ampun. Iya. Bombardir nih. Nah, catat. Yang angkat Onyo dan Benonyo itu Ruben, bukan Wenda, sekali lagi Ruben. Iya, mohon maaf gitu. Yang kau bilang anak pungut itu masih bagian dari keluarga mereka lah, kau siapa? Lanjutkan Betran, lagi pula si Irfan ini bukan orang yang kasih kamu makan gitu kan. Iya benar. Soalnya kemungkinan besar nih Onyo jadi saksi, pasti jadi saksi, pasti. Tapi emang cukup parah gitu dibombardir Onyo tuh, kucing pungut, anak pungut, nggak tahu diuntung segala macem gitu kan, ikut campur, wah kacau gitu. Kalau yang secara hukum adopsi sah aja dibilang ikut campur, apa kabar yang cuma sekedar ipar-ipar gitu kan, gitu kan pertanyaannya kan. Benar. Kasih lagi. Cus. Apa nih? Seorang Raffi sampai turun tangan. Baru kali ini lihat Raffi Ahmad nyindir orang. Cek. Play. Ibu CEO, katanya soal pagi Ibu CEO. Guys, ini Ibu CEO guys. Belum bangun masa Ibu CEO guys.
Guys, payah banget, parah nih bagi Ibu CEO nih. Ibu CEO. Joy, bilang ke Mama. Sekarang bukan Mamoy. Panggil Ibu CEO, gimana aja? Ibu CEO gitu, gimana aja? Apa? Hah? Kok Ibu CEO-nya si botak? Ibu CEO gitu. Ibu si botak. Ini baru ya? Ibu CEO Aja-aja udah segede gitu soalnya. Iya. Buat trans Ibu CEO. Ibu CEO. Ibu CEO. Cielah. Gimana guys? Ibu CEO masih tidur. Iya baru sih ini. Baru, Karena iya. Arafinya juga udah potong rambut botak kan. Udah tumbuh gitu. Iya baru sih ini. Cuman gak ada angin, gak ada hujan gitu. Mungkin nyampe juga ke Raffi gitu kan. Apalagi kan pasti ngeliat postingan Bang Hotman gitu ya. Iya. Tiba Ibu CEO gitu. Tapi Raffi gak nyindir. Nagita emang beneran CEO. Bener. CEO-nya Rans. Terus banyak dah perusahaannya dia. Emang bener Nagita. Terus Jadi kan gak nyindir ya. juga kan pernah juga bilang CEO tuh capek banget gila Capek gitu kan banget, katanya. Iya, orang Nagita aja gue pengen jadi ibu rumah tangga aja. Ini real sederhana ya. Nih, keren sekaya itu masih doyan tiduran di lantai gitu. Bukan di lantai maksudnya di kasur ngemper gitu. Bukan di lantai di ubin, bukan di kasur ngemper gitu. Sehat selalu Sultan Andara, yos gitu ya. Matanya soal pagi Ibu CEO. Guys, ini Ibu CEO guys. Geli banget. Tolonglah, kasih lagi. Cus. Nih, kali ini ada update dari Ruben sama Igun ya yang sedang ibadah ya. POV Besti ajak umroh bareng, beneran jadi kenyataan. Wih, dari iseng ngobrol, kita umroh bareng yuk. Beneran. Ceki. Play. Tuh tumpah semua tuh doanya di sana tuh. Kita ambil kopernya belt berapa mas? Ini kita nggak perlu urus koper, nanti kita langsung keluar. Memang terbaik, hamdan ya Allah Habibi. Mana nih? Tuh, pokoknya lancar-lancar ibadahnya gitu. Karena nanti pas pulang langsung harus ke KPAI gitu kan. Iya. Karena dilaporin kan tadi ya. Pokoknya sekarang fokus dulu lancar-lancar ibadahnya biar sementara netizen dulu yang ngurus gitu ya. Iya. Kasih lagi. Cus. Ini sedikit ada respon dari Bang Minola, kuasa hukumnya Ruben soal tadi dilaporin ke KPAI ya. Sah-sah saja. Kalau misalnya dia mau mengadukan nafkah anak-anak, sah-sah saja. Ya, karena kan seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita jangan melihat suatu persoalan itu di ujungnya saja. Hukum itu sebab akibat, ya sebab akibat. Nah, jadi kalau memang misalnya kemudian dia ingin bicara tentang tidak diberikannya nafkah beberapa bulan ini, ya nggak ada masalah. Karena kan seperti yang saya katakan hukum itu sebab akibat. Selama ini diberikan kan, selama ini diberikan bertahun-tahun diberikan, nilainya juga tidak kecil. Sampai kemudian sekarang tidak diberikan lagi, ditunda pemberiannya kan pasti ada sebabnya. Jadi kalau misalnya bukti tidak diberikan kan sebenarnya nggak perlu dibuktikan, orang kita sudah mengakui kok. Aneh kan, sesuatu yang sudah diakui kebenarannya kan nggak perlu dibuktikan. Jadi kalau hanya sekedar menunjukkan bahwa tidak diberikan nafkah kan nggak perlu dibuktikan. Karena kami sendiri sudah mengakui bahwa memang beberapa bulan ini plan kami menunda untuk memberikan nafkah. Sebabnya adalah ada sebabnya di depan. Jadi saya kira ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Nah. Wah, blunder nih, Endah. Kan dia kalau tadi ngelaporin soal nafkah yang nggak dikasih, nanti kan pertama pasti klarifikasi dulu gitu kan. Terus pembuktian. Nah pas klarifikasi nanti dibuka sama dia tuh. Nih, kenapa nggak ngasih? Nih, gue ngasih sampai batas waktu tertentu, tapi putusan pas pisahnya nggak dilakuin gitu. Terus soal gue minta transparansi, wah blunder, nanti bisa ke dalam, nanti balik lagi. Nah, lu kenapa nggak ngakuin putusan? Lu kenapa nggak transparansi? Gitu. Ya ampun. Jangan cuman fokus ke nafkah doang kalau kata netizen ya Bang ya. Ini kalau dilanjut dia yang blunder nih. Blunder mulu hobinya, heran deh. Kasih lagi. Cus. Apa nih? Mungil, ceki. Play. Aduh, baru mau jalan nih. Netizen ngabarin
Sarwendut lagi di KPAI. Coba kita lihat. Enggak ada yang bisa diinfo, dapat infonya dari ini. Cantik loh Sarwendut Oh, iya. ini. Syum, pakai hairstylist nggak sih itu? Ini antara dua nih, dia dipanggil KPAI atau memang lagi mau konsul. Dasar lu ya Sarwendut. Si Onsu lagi nggak di sini, sibuk kok dari kemarin ya bolak-balik Komnas kau ya. Ngapain kok kali ini? Bukannya kau yang aja anak-anak. Bagus nih, mungkin dipanggil, kita positive thinking. Oke, mungkin bagus. KPAI jangan lupa nanti panggil dua-dua. Pintar kok ya, si Onsu lagi di Mekah. Kok sibuk dari kemarin? By the way, tasnya mau dong. Dia mah gitu kemana-mana. Aduh, sumpah. baru mau jalan. Oh ini fokus salvo ke mata saya kemana-mana. Enggak ya, mau di positive thinking juga ternyata ada penjelasannya gitu ya. Iya. Bahwa ibu beliau tuh mengadu gitu terkait nafkah yang dimana diduga adalah terkait tidak Tidak diberikan terpenuhi, nafkah ya. ya selama 6 bulan ke belakang gitu. Ngaduin gitu, mana nih nafkahnya? Iya. Itu kurang lebih Makassarnya ya, mohon maaf kalau salah ya. Tapi iya ya Mang, aku juga baru ngeh gitu dari perkataan Mbak ini gitu. Dibilangnya kemarin kenapa kok baru setelah Ruben berangkat umroh baru sibuk kesana kesini, kemarin-kemarin kok enggak gitu. Dugaannya biar nggak bisa langsung counter. Oh. Iya, dugaannya. Ya, namanya dugaan boleh dong orang menduga-duga Iya, gitu. iya. Padahal kemarin ada space waktu yang cukup lumayan Lama, lebar lumayan, gitu iya. kan. Yang bisa kok langsung gitu. Iya. Setelah ish gitu kan bisa kok langsung gitu. Tapi Iya. ya tapi kan namanya netizen menduga-duga boleh dong. Aman lah ya, aman. Kasih lagi. Cheers. Nih, ini yang bakal dijadiin pertimbangan sama KPAI gitu, jejak digital gitu kan. Ini apa nih? Gio, zaman sekarang tajir itu nggak usah kasih lihat apa-apa. Oh, setuju. CEO yang menyamar. Yong, ceki. Play. Saya mah kalau suka orang saya langsung apa adanya guys. Sorry sayang. Sayang lagi. Sarwenda, maaf. Sarwenda, Bunsar. Maaf. Sorry. Aku nggak biasa soalnya. Ada kan Kalungnya 3. kalungnya banyak dulu. Oh gitu. Biar kelihatan tajirnya. Iya. Jangan sekarang guys. Tajir itu nggak usah kasih lihat apa-apa. Saya mah kayak ngelihat ABG pacaran Iya. gitu ya. Gemes banget deh. Gemes dia. Tolonglah. Tuh ya Sunflower. Tuh udah ada julukan baru lagi lu mah. Tolonglah. Sarwen seneng banget berseri-seri walau cuma digombalin aja. Aduh. Wah ini sih sejauh ini yang paling strike sih. Kalau udah saling sayang nikahin dong, jangan cuma dipacarin doang. Iya. Bawa merit tuh. Laki gitu. Tolonglah. Nih, bener kata CEO, zaman sekarang nggak perlu kasih apa-apa. Iya cukup kasih sosis 2 telur mayones dikit. Ih kenyang kok. Untuk sarapan ya. Iya itu. bener. Karena kan itu full protein gitu. Apa namanya American breakfast. Iya breakfast ya. Aman, tenang, disapu ku mamang mah nyantai. Aduh, rada deg-degan euy. Ya Allah, nggak pernah makan yang enak-enak jadi lahap. Enggak ya, tolong. Nasi di piring SP pun dimakan juga sama CEO. Enggak ya, laki emang makannya banyak ya. Coba tolong lah, ini tenang ngomong sapuin, jegi. Play. Ini parah nih. Tenang. Mungkin si mbaknya kenyang gitu. Jadi aku kenyang nih, habisin ya gitu. Kalau nggak ini piring transit gitu. Iya, ini mana belum ada nih gitu. Coba tolong lah, ampun, ini nyapuinnya susah nih. CEO geragas.
Dapat dari mana ini orang, coba tolonglah. Si Yoro, wah tolonglah tuh, ampun. Tapi kan laki mah makan emang banyak ya, mama aja banyak banget makannya, coba tolonglah, aduh. Nggak, Kan butuh makan buat banyak otot. iya buat gitu. protein. Yang di mulut belum habis loh. Kasih lagi. Cus. Wah gila, netizen digali. Ini tuh net show awal-awal di net nih. Masih hari untung nih 2012 apa 13 gitu ya. 13 14 lupa nih. Awal-awal pokoknya nih. Kita yang memutuskan untuk menikah tuh ada berkecamuk pikiran dulu nggak? Ibaratnya. Udah mikir pastinya kan, maunya pernikahan itu kan seumur hidup sekali gitu. Jadi yang pastinya udah dipikirin matang-matang gimana resikonya atau apanya. Cuman yang aku seneng, Ruben adalah satu-satunya cowok yang disukai sama orang tua aku. Kita yang memutuskan untuk menikah. Jadi jejak digital, alasan kenapa? Iya keluarganya sayang banget gitu sama orang tuanya. Orang tuanya seneng banget sama Ruben tuh. Komentarnya, suka dong orang sekeluarga hidupnya Ada video Ruben ngasih mobil buat bapaknya, Win. Iyalah disukai gitu. Royal, mapan, karir bagus, bisa angkat derajat sekeluarga. Sekarang aku yang bertanya-tanya, Ruben juga dia karena apa? Itu masih belum dapat ya jejak digitalnya. Tunggu. Ini apa nih lastnya nih? Captionnya sih Manda katanya, Jeki. Play. Guys, kamu tuh bisa gini. Iya, gitu. Ayo yang mau hate aku bacain lagi. Aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Nih guys, mau kasih tau ke kamu ya, yang tadi bilang. Gak akan tahan. Sekelas seleb gede aja banyak yang tumbang gitu sama netizen. Ya mungkin kemarin masih belum satu gelombang gede gitu ya. Ayo begitu. Kayaknya privat akun aja deh. Kena mental juga aku gitu. Dan akhirnya sekarang ditunggu sama netizen nih. Komentarnya pada nanya, sekarang ini orang kemana? Nggak seliuran di TikTok. Asli. Karena akunnya di private gitu ya. Terus susah juga nyari, mungkin dia jarang posting juga. Susah nyari di IG, di TikTok. Ya pertama karena ya nggak terlalu terkenal juga gitu. Jadi susah gitu. Ditambah dia begini jadi makin susah gitu. Terakhir ya itu kan yang bilang sabar ya bun, ini nggak selamanya kok yang gitu. Ternyata dibikin selamanya. Udah dibilang jangan nantang netizen. Itu aturan nomor 1. Iya. Jadi buat Manda nih gimana ya? Memang sih ngebayangin nanti momen pas comebacknya gitu kan, pasti akan ada redanya. Iya. Pasti itu. Terus comeback lagi, misalkan perdana live lagi gitu. Pas live, wah. Netizen yang tahu Mamang itu pendendam. Diinget lu. Ntar kita tunggu aja ya comeback ke kapan nih, bakal menarik sepertinya. Iya. Sementara segini dulu, next apa nanti kita gas. Sekarang Super Thanks. Peluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks-nya dari video kemarin kebetulan beda topik. Iya maksudnya ini lagi bahas topik gitu ya. Jadi gak nyambung sama yang sekarang. Ada dua dari Uyun tuh yang mengkritisi soal cerita si Pak Dadang itu yang berhasil menemukan si topik gitu ya. Sepertinya Uyun agak curiga gitu ya. Lastnya ada dari Ibu Komandan ya yang pengen ikutan juga ngasih salam olahraga gitu ya. Tapi sayangnya tidak bisa tentunya ya. Masuk apa gitu. Habis. Teman-teman, setelah mengikuti seluruh pembahasan tadi, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai konten kreator yang mengikuti perkembangan kasus ini dari berbagai pemberitaan dan pernyataan para pihak. Jadi tentu saja kalian boleh punya pandangan yang berbeda. Kalau saya melihatnya, kasus ini sudah berkembang jauh melampaui persoalan hukum. Yang sekarang terjadi adalah perang narasi di ruang publik. Hampir setiap hari ada pernyataan baru, ada klarifikasi baru, ada komentar baru. Bahkan muncul lagi jejak digital lama yang ikut diangkat kembali.
Akibatnya masyarakat semakin sulit membedakan mana yang benar-benar fakta hukum, mana yang masih sebatas dugaan, dan mana yang hanya opini netizen. Yang paling menarik perhatian saya adalah momentum ketika laporan ke KPAI ini muncul. Banyak orang kemudian menghubungkannya dengan keberangkatan Ruben yang sedang menjalankan ibadah umroh. Apakah memang ada kaitannya atau tidak? Tentu kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja. Itu semua masih sebatas dugaan publik. Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah timing tersebut membuat pembahasannya menjadi semakin ramai. Kemudian soal nafkah anak. Menurut saya, persoalan nafkah memang merupakan hak anak yang sangat penting. Kalau memang ada permasalahan mengenai pemenuhan hak anak, tentu jalur hukum adalah tempat yang tepat untuk mencari penyelesaiannya. Saya tidak pernah beranggapan bahwa membawa persoalan seperti ini ke lembaga yang berwenang adalah sesuatu yang salah. Justru negara memang menyediakan mekanisme tersebut agar semuanya bisa diperiksa secara objektif. Tetapi di sisi lain, saya juga memperhatikan pernyataan dari kuasa hukum Ruben yang mengakui bahwa memang ada penundaan pemberian nafkah beberapa bulan, namun menurut mereka ada alasan tertentu di balik keputusan tersebut. Kalau memang begitu, menurut saya yang paling penting sekarang adalah pembuktian. Biarkan kedua belah pihak sama-sama menyampaikan bukti, sama-sama menjelaskan versinya, lalu biarkan lembaga yang berwenang yang menilai. Saya pribadi kurang setuju apabila masyarakat langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Kita seringkali hanya melihat cuplikan beberapa detik, kemudian langsung membentuk opini seolah-olah sudah mengetahui keseluruhan ceritanya. Padahal bisa saja ada konteks yang tidak ikut ditampilkan. Yang juga saya sayangkan adalah bagaimana kasus ini semakin sering menjadi konsumsi publik. Mau tidak mau, nama anak-anak juga terus disebut dalam pemberitaan. Padahal saya yakin semua orang sepakat bahwa anak-anak seharusnya tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari konflik orang tua mereka. Kalau benar tujuan akhirnya memang demi kepentingan anak, maka saya berharap semua pihak bisa benar-benar memprioritaskan hal tersebut. Jangan sampai yang paling keras justru perang opini di media sosial, sementara penyelesaian masalahnya sendiri menjadi semakin panjang. Saya juga memperhatikan bagaimana netizen sekarang sangat cepat menggali jejak digital. Video lama bertahun-tahun lalu kembali muncul. Wawancara lama kembali diputar. Bahkan ucapan-ucapan yang mungkin dulu tidak pernah dianggap penting, sekarang kembali viral karena dikaitkan dengan kondisi saat ini. Menurut saya inilah salah satu konsekuensi menjadi figur publik di era digital. Apapun yang pernah diucapkan bisa muncul lagi kapan saja. Namun demikian, menurut saya kita juga harus berhati-hati ketika menggunakan jejak digital sebagai dasar untuk menghakimi seseorang. Situasi manusia bisa berubah, kondisi rumah tangga juga bisa berubah. Apa yang diucapkan 10 tahun lalu belum tentu mencerminkan kondisi hari ini. Karena itu saya lebih memilih melihat proses yang sedang berjalan sekarang dibanding hanya mengandalkan video-video lama. Saya juga merasa bahwa publik saat ini semakin kritis. Dulu mungkin orang hanya menerima satu narasi. Sekarang berbeda. Begitu ada satu pihak berbicara, publik langsung mencari versi pihak lainnya. Bahkan mereka mencari dokumen, wawancara lama, hingga pernyataan-pernyataan terdahulu untuk dibandingkan. Di satu sisi ini bagus karena masyarakat tidak mudah percaya begitu saja. Tetapi di sisi lain, hal ini juga membuat opini publik menjadi sangat cepat berubah hanya karena muncul satu informasi baru. Kalau saya boleh jujur, saya berharap konflik ini tidak berlangsung terlalu lama. Kita semua tahu bahwa semakin panjang suatu konflik keluarga dipertontonkan ke publik, semakin besar pula dampaknya bagi semua pihak. Baik bagi kedua belah pihak, keluarga besar, maupun terutama anak-anak yang suatu saat nanti pasti akan membaca semua pemberitaan ini. Saya juga berharap media dan para kreator konten tetap mengedepankan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Mencari perhatian penonton memang penting, tetapi jangan sampai kita ikut memperkeruh suasana dengan menyampaikan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Kritik boleh, opini boleh, tetapi tetap harus dibedakan dengan fakta. Terlepas dari siapa nantinya yang dinilai benar atau salah, saya berharap proses hukum maupun proses mediasi bisa berjalan dengan baik. Karena pada akhirnya yang paling dibutuhkan bukanlah siapa yang menang dalam perang opini, melainkan bagaimana persoalan ini benar-benar menemukan jalan keluar yang terbaik. Saya yakin masyarakat juga sebenarnya mulai lelah melihat konflik yang terus berulang tanpa ada penyelesaian yang jelas. Setiap minggu selalu ada perkembangan baru, selalu ada komentar baru dan selalu ada polemik baru. Mudah-mudahan setelah ini semua pihak bisa lebih fokus pada penyelesaian substansi permasalahan dibanding saling membalas pernyataan di ruang publik.
Terakhir, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa semua yang saya sampaikan di bagian penutup ini adalah pendapat pribadi saya. Saya tidak bermaksud memihak salah satu pihak maupun menyudutkan pihak lainnya. Saya hanya menyampaikan sudut pandang saya berdasarkan informasi yang beredar hingga saat ini. Kalau nanti ada fakta baru atau keputusan resmi dari pihak yang berwenang, tentu kita semua juga harus siap menerima dan menghormatinya. Semoga apapun hasil akhirnya nanti benar-benar menjadi solusi terbaik, terutama untuk masa depan anak-anak yang terlibat. Karena pada akhirnya, konflik orang dewasa seharusnya tidak membuat anak-anak menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa pembahasannya bermanfaat, subscribe bagi yang belum, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.